Selamat bertemu kembali adik-adik se-DKI Jakarta dalam ibadah online KD Pelnap DKI. Hari ini kita akan beribadah dalam rangka ibadah perayaan Natal. Itu sebabnya mari kita memberikan sesuatu yang paling terbaik sebagai kado kita di hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan mempersiapkan diri kita, kemudian kita menyiapkan Alkitab, kita menyiapkan baju yang terbaik supaya hati Tuhan merasa sukacita dan kita akan terima kado yang terbaik juga dari Tuhan di hari kelahirannya. Kita ambil sikap berdoa dan kita buka ibadah perayaan Natal siang hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih hari ini bersama dengan anak-anak se-DKI Jakarta, kami KD Pelnap akan mengadakan ibadah perayaan Natal. Menyambut datangnya Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia ini, lebih lagi hadir di dalam hati kami. Inilah hidup kami Tuhan Yesus, kami mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus di hari kelahiran-Mu. Hidup kami dalam penyembahan dan pujian yang sungguh. Pimpin dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ibadah perayaan Natal kami. Dan Tuhan mengurapi semua yang akan memimpin pujian, yang akan memainkan musik, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Seluruh rangkaian acara ibadah kami di dalam tangan Tuhan kami serahkan semuanya. Datanglah Tuhan, hadirlah dalam hati kami, dalam hidup kami semua. Dan kami siap menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup dan pribadi kami. Kami buka ibadah perayaan Natal kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah perayaan Natal. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja.
Haleluya. Adik-adik, saatnya kita akan memuji Tuhan. Kakak undang semua adik-adik Anda di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri. Saatnya kita akan memuji Tuhan karena Dia, Tuhan Yesus yang sudah lahir bagi kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat. Sang penebus juru selamat dunia. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Gloria in excelsis Deo. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian bagi Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Puji-puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Puji-puji namanya. Dia yang maha
namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersorak bagi Tuhan. Saatnya kita akan menyembah Tuhan karena Dia Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senam umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. 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 Terima kasih Tuhan Yesus buat pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati Tuhan. Hati kami yang kecil ini yang rindu akan diisi oleh firman-Mu dan urapi Tuhan. Kakak yang akan membawakan firman Tuhan supaya setiap firman itu menjadi rema dalam hidup kami dan memberkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights
Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holidays well, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Halo adik-adik yang di rumah. Wah, senang sekali berjumpa kembali dengan adik-adik. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh hari ini kita senang banget ya Kak Dunov ya. Ya, hari ini kita senang sekali semua adik-adik yang ada di rumah. Kita pasti senang. Kenapa kita senang? Kita merayakan Natal. Betul. Hari ini kita akan merayakan Natal bersama seluruh Pelnap GPD se-DKI. Wah, senang banget ya Kak Dunov ya. Ya. Natal itu kan identik dengan kado, baju baru. Wah, pasti adik-adik di rumah semua udah dapat baju baru, kado. Wah, senang banget ya rasanya ya. Hari ini kita akan menerima hadiah yang terindah dari Tuhan Yesus. Berarti kadonya gede dong. Tidak. Oh, tapi enggak. Hadiah bukan untuk kita saja, tapi untuk semua akan mendapatkan hadiah. Oh, jadi Kak Dunov, Natal itu bukan mengenai baju baru aja ya Kak Dunov ya? Bukan, Natal bukan cuma mengenai kado, Natal bukan cuma hadiah, tetapi ada hadiah yang terindah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Rasanya nggak sabar banget. Tapi hadiahnya apa Kak Dunov? Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16 dengan judul Hadiah yang Terindah. Duh, aku udah gak sabar banget deh. Iya, kita akan sama-sama mendengarkan cerita yang Kak Dunov akan ceritakan dan bagikan bagi kita semua yang ada pada hari ini. Ceritanya mengenai apa? Mengenai kelahiran Tuhan Yesus yang sebagai juru selamat kita datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Aduh, aku udah gak sabar. Yuk adik-adik, kita dengerin sama-sama ya. Kak Dunov mau cerita mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Selamat mendengarkan. Kelahiran Tuhan Yesus. Ketika belum menikah, Ibu Maria mengandung dari Roh Kudus. Tetapi Pak Yusuf tetap menikahinya. Kemudian Kaisar Agustus memerintahkan semua orang kembali ke kota asalnya untuk didaftar. Maka pergilah Yusuf dan Ibu Maria ke kota Daud, yaitu kota Bethlehem. Karena Yusuf keturunan Raja Daud. Ketika mereka sampai di kota Bethlehem, Maria akan melahirkan. Tetapi semua penginapan sudah penuh. Akhirnya mereka menemukan tempat istirahat. Tetapi itu adalah kandang binatang. Kemudian Bu Maria melahirkan seorang bayi di situ. Bayi itu dinamai Yesus, Sang Juru Selamat, Allah yang telah menjadi manusia. Di dekat situ, para malaikat memberitahukan kelahiran Tuhan Yesus kepada para gembala. Setelah itu, datang orang Majus mencari bayi Yesus yang dibimbing oleh sebuah bintang yang sangat terang. Orang Majus itu bertemu bayi Yesus. Mereka membawa persembahan dan sujud menyembah. Orang Majus itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kemudian mereka kembali pergi ke Mesir karena Raja Herodes ingin membunuh anak itu.
Setelah Raja Herodes mati, mereka kembali ke kota Nazaret. Yesus kemudian tumbuh menjadi besar di sana. Tadi kita sudah mendengarkan cerita singkat mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana Bapa di surga mengirimkan anaknya yang tunggal dengan suatu maksud dan tujuan. Apa sih maksud tujuannya? Apa makna Natal mengenai kelahiran Tuhan Yesus yang kita selalu peringati setiap tahun? Kita dengarkan cerita selanjutnya ya. Nanti Kak Desi akan menceritakan maksud dan tujuannya. Adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita singkat mengenai kelahiran Tuhan Yesus oleh Kak Dunov. Kak Dunov menceritakan bagaimana Tuhan Yesus lahir di dunia ini dengan satu maksud tujuan. Nah sekarang Kak Desi mau menceritakan atau memberikan satu ilustrasi yang sangat indah mengenai makna kelahiran Tuhan Yesus, mengenai makna kedatangan Tuhan Yesus, mengenai makna Natal yang sesungguhnya yang selalu kita peringati setiap tahun. Jadi tadi Kak Dunov juga sudah bilang Natal itu bukan hanya berarti baju baru, kado-kado yang kita terima, tapi lebih daripada itu. Kenapa Tuhan Yesus datang di dunia ini? Ada satu maksud tujuan bagi adik-adik, bagi Kak Desi, bagi Kak Dunov, bagi Mama, Papa, bagi seluruh umat di dunia. Nah Kak Desi mau menceritakan satu ilustrasi yang indah mengenai Natal. Nah, adik-adik dengarkan ya. Ilustrasi mengenai 4 lilin. Di sebuah ruangan ada 4 lilin yang menyala. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Lilin yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Demikianlah sedikit demi sedikit sang lilin padam. Lalu lilin yang kedua mulai berkata-kata, "Aku adalah iman. Sayang, aku sudah tidak berguna lagi. Manusia tidak mau mengenalku lagi. Untuk itulah tak ada gunanya aku tetap menyala lagi." Begitu selesai bicara, tiupan angin memadamkan lilin yang kedua. Maka padamlah lilin yang kedua. Dengan sedih, giliran lilin ketiga berbicara, "Aku adalah cinta kasih. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya, membenci keluarganya. Mereka saling bertengkar. Tanpa menunggu waktu lama lagi, maka padamlah lilin yang ketiga." Kemudian seorang anak masuk ke dalam ruangan itu dan melihat ketiga lilin telah padam. Karena takut akan kegelapan, anak itu mulai berkata, "Hei, apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala lilin-lilin, aku takut akan kegelapan." Lalu anak itu mulai menangis terseduh-seduh. "Aku takut gelap, menyalalah lilin-lilin, aku takut, aku sangat takut sekali. Tolong menyalalah, please menyalalah lilin." Melihat anak itu, lalu dengan terharu, lilin yang keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya." Lilin yang keempat berkata, "Akulah harapan." Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak kecil ini adalah gambaran keadaan manusia yang tinggal di dalam kegelapan. Karena telah padamnya damai, telah padamnya iman, telah padamnya cinta kasih. Ketika dia ketakutan dan dia tidak tahu mau berbuat apa-apa lagi, yang hanya bisa dilakukan adalah menangis terseduh-seduh dan berseru minta tolong sambil berkata, "Aku takut, aku takut." Kemudian datanglah lilin yang keempat yang berbicara mengenai harapan atau hope. Sebagai gambaran kedatangan Tuhan Yesus yang memberikan harapan bagi dunia yang gelap ini. Bukankah firman Tuhan katakan di dalam Roma 15 ayat 33 bahwa Yesuslah sang damai. Dia datang membawa damai. Di dalam Efesus 2 ayat 17 juga berkata bahwa Ia datang
dan memberikan damai sejahtera kepada seluruh umat manusia. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 27 berbicara mengenai damai. Firman Tuhan katakan damai sejahtera ditinggalkan kepada setiap umat Tuhan yang percaya kepada nama Yesus Kristus. Amin. Kemudian berbicara mengenai iman. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 11 ayat 1 dan 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana iman itu bisa timbul? Roma 10 ayat 17 berkata, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan katakan karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dan apa yang tidak dapat kita lihat. Itu berbicara mengenai iman. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik masih ingat mengenai cerita mengenai 5 roti dan 2 ikan? Bagaimana ada seorang anak kecil yang datang ketika ada dalam satu kumpulan yang besar. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus mulai berkata, orang-orang ini lapar, kita mau kasih makan apa mereka? Kita ada di dalam keadaan tempat yang terpencil. Bagaimana kita mau memberi makan mereka? Tapi datang seorang anak kecil, dia mulai berkata, aku punya 5 roti 2 ikan. Kemudian dia mulai menyerahkan roti itu. Ada satu makna yang terkandung lewat cerita ini. Pada waktu anak ini datang, dia menyerahkan bekal makan siangnya. Dia menyerahkan bekalnya dia yang berisi 5 roti dan 2 ikan. Dia datang dengan iman yang penuh kepada Tuhan. Dia datang dengan iman kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah sang mukjizat itu sendiri. Sehingga pada waktu dia menyerahkan, dia percaya penuh bahwa Tuhan Yesus sanggup memberi makan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan ini. Itu adalah iman. Jadi Yesus datang membawa iman kepada dunia ini. Dunia yang gelap ini. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan. Berbicara mengenai cinta kasih. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 24 ayat 12. Dan karena makin banyaknya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bahkan ilustrasi mengenai 4 lilin tadi menceritakan bahwa kasih itu menjadi padam. Lilin cinta kasih itu menjadi padam. Tapi hari ini merayakan Natal kita. Ada datang kabar baik bagi adik-adik dan Kak Desi dan kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata tema Natal kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah hadiah yang terindah. Ketika masih ada harapan. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini membawa harapan. Sehingga kasih yang tadinya padam mulai kembali menyala. Sehingga tadi damai yang tadinya tidak ada damai, mulai ada damai. Sehingga tadinya iman yang mulai luntur, iman yang mulai padam dan mati, iman itu kembali bangkit. Yesus datang membawa harapan bagi adik-adik semua. Jadi makna Natal kita bukan berbicara mengenai baju baru. Kalau ada di antara adik-adik yang mungkin hari ini karena keterbatasan adik-adik ataupun mama papa sehingga kita tidak bisa memakai baju yang baru di Natal tahun ini. Natal bukan mengenai baju baru. Natal bukan mengenai hadiah yang indah. Atau mungkin ada di antara adik-adik, aduh saya rindu hari ini Natal ini biasanya mama suka kasih hadiah ini. Mama papa sudah janji kasih hadiah ini. No, bukan itu. Tapi makna Natal yang sesungguhnya adalah kasih Allah yang begitu besar. Dia datang membawa pengharapan. Pengharapan akan dunia ini. Bahwa masa depan adik-adik kalau Tuhan sudah tolong pada waktu yang lalu. Untuk hari ini dan tahun-tahun ke depannya. Ada harapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran Tuhan Yesus membawa harapan yang luar biasa bagi adik-adik dan kita semua. Itu adalah anugerah yang terindah. Itu adalah hadiah yang terindah yang tidak bisa diberikan oleh siapapun juga. Sebagai ayat yang terakhir, Kak Desi mau kasih kepada kita semua di dalam Roma 5 ayat 5 sampai dan 8. Dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati adik-adik dan hati kita semua oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, adik-adik kita semua yang ada pada hari ini telah mendengarkan firman Tuhan.
kita telah mendengarkan ilustrasi tentang 4 lilin, di mana ada 3 lilin yang telah padam, tetapi Tuhan memberikan kesempatan ada 1 lilin yang tetap menyala, yaitu pengharapan. Pengharapan yang adalah gambaran tentang kelahiran Tuhan Yesus, di mana damai itu telah mati, iman itu telah mati, cinta kasih pun itu telah mati, telah padam. Dan pada hari ini kita kembali telah dengarkan hal ini, dan kita percaya pengharapan itu adalah hanya daripada Tuhan. Amin. Ingat, Roma pasal 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan tetap tertanam dalam tanah hati kita. Amin. Dan kita terus berharap hanya kepada Tuhan, karena Dia adalah pengharapan kita. Amin. Yang sesungguhnya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada siang hari ini. Nanti Kakak Desi akan berdoa untuk firman Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa bersama-sama, mengucap syukur buat benih firman yang sudah ditabur pada hari ini. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh sangat mengucap syukur dan bersuka cita Tuhan. Pada tahun ini Bapa, kami masih boleh merayakan kelahiran Tuhan Yesus, merayakan Natal, dan kami boleh Tuhan diingatkan kembali mengenai makna Natal yang sesungguhnya. Bahwa kelahiran Tuhan Yesus berbicara mengenai pengharapan yang sejati. Bahwa di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan Tuhan. Dan di dalam Engkau Tuhan kami boleh diberi kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan apapun Tuhan yang proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami Bapa, kami mau memandang Tuhan kepada kebenaran firman Tuhan. Ajar kami semua Tuhan untuk kami hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Di Natal tahun ini Bapa, mungkin ada di antara kami Tuhan yang mungkin kami merayakan Natal Tuhan tidak sesuai dengan harapan kami Bapa. Kami boleh merayakan Natal secara online Bapa. Mungkin harapan kami bisa merayakan Natal Tuhan secara offline Bapa. Tapi Tuhan izinkan Tuhan kami tetap mengucap syukur. Kami boleh merayakan Natal walaupun secara online Bapa. Dan kami boleh menerima berkat Tuhan. Bahwa makna Natal yang sesungguhnya adalah bahwa Engkau datang membawa pengharapan di tengah-tengah dunia yang gelap ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami dari kebenaran menuju pada kebenaran. Berkat Tuhan atas setiap kehidupan adik-adik yang di rumah Tuhan. Juga bagi keluarga mereka, juga bagi kami semua kakak-kakak kade yang ada Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal adik-adik yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita
hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Isinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi adik-adik, kita hafalkan ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, selamat menghafal. Halo adik-adik, saat ini kita kembali lagi dan saatnya kita akan membuat kreativitas. Karena hari ini adalah hari Natal, jadi kreativitas kita akan membuat pohon Natal 3 dimensi. Bahan-bahan yang diperlukan apa Kak Gideon? Ada karton buffalo, ada pensil, ada double tip, ada manik-manik, dan gunting. Nah, cara membuatnya sama-sama kita mau pelajari ya adik-adik ya. Yang pertama kita membuat pola dari kertas buffalo ini, pola pohon Natal. Polanya seperti ini ya adik-adik ya, diberi garis di bagian bawahnya, yang bagian atasnya juga diberi garis. Dan ini untuk kita gunting bersama-sama untuk menjadi satu pohon Natal 3 dimensi. Nah, setelah itu kita akan gunting, karena tadi kakak-kakak sudah menyiapkannya, gunting sudah digunting dan ini pohonnya ya. Jadi setiap pohonnya nah digunting seperti ini. Yang bagian bawah dari bawah sampai di tengah pohonnya. Yang sebelah atas juga digunting sampai di bagian tengah pohonnya. Setelah itu langkah selanjutnya apa Kak Gideon? Ditabur manik-manik. Kita akan buat manik-maniknya. Nanti manik-maniknya ditempel sesuai dengan kreativitas adik-adik di rumah ya. Boleh pakai bintang atau apa aja yang mungkin adik-adik punya di rumah. Oke, setelah dihias semua, kita akan gabungkan ini menjadi satu bagian. Nah, yang atas ketemu dengan yang potongan yang bawah. Kita akan jadikan satu ini bersama-sama. Nah, setelah disatukan ini kan pohonnya belum bisa berdiri dengan sempurna. Oleh sebab itu kita pakai sisa potongan pola pohon Natal tadi dan kita bagi 4, 2 sisi di atas, 2 sisi di bagian bawah. Caranya adalah ditempel di bawah dan di sebelah atas. Oke, setelah itu nah, jadinya seperti ini adik-adik ya. Jadi pohon Natalnya bisa berdiri dengan tegak. Adik-adik bisa variasikan di rumah dengan apapun yang kreasi adik-adik miliki dan apapun yang adik-adik miliki di rumah. Selamat mencoba di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi sudah menyaksikan bagaimana Kak Gideon dan Kak Mary membuat pohon Natal 3 dimensi. Nah, saatnya untuk challenge minggu ini adik-adik harus membuat bagaimana ya pohon Natal 3 dimensi dengan yang menarik dan yang bagus ya. Nah, nanti adik-adik buat dengan cara video selama 1 menit durasinya dan jangan lupa kirimkan fotonya juga ke alamat yaitu Facebook atau Instagram KD Pelnap DKI Jakarta ya. Kami tunggu selambat-lambatnya tanggal 23 ya hari Rabu ya, supaya siapa yang nanti diambil 3 orang yang terbaik akan mendapat hadiah. Ya. Jangan lupa ya, hari Rabu tanggal 23 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya.
Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali kita boleh merayakan perayaan Natal di tahun 2020. Di dalam perayaan Natal kita sudah dengar firman Tuhan buat kita bagaimana kasih Tuhan luar biasa supaya kita bisa memasuki tahun 2021. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau sudah tolong dan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biarlah kasih dan anugerah Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang indah yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha, di mana Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Natal. Kita akan masuk tahun 2021. Tuhan memberkati.